adalah dari kebab Naini, yaitu kebab pisang. Ya, di sini sudah bersama dengan kakak siapa? Damar. Kakak Damar ya. Kakak Damar ini apakah boleh tahu untuk ketika merintis di usaha Naini ini usia berapa nih kak? Usia berapa ya? Sekarang usia 29 lah. Oh, Usia 29. Sudah berjalan 1 tahun nih. Oh, sudah berjalan 1 tahun. Oke. Kakaknya sendiri asli mana? Jember. Asli Jember. Asli. Dulu waktu merintis ini apakah ada temannya juga untuk owner Naini ini, atau pure atau dari kakaknya sendiri? Dari saya sendiri. Dari Iya. kakaknya sendiri. Oke. Nah, usaha kebab Naini ini dibuka tahun berapa kak? Tahun 2020. 2021, sorry. 2021 awal. Jadi udah satu tahun sekarang. Oh, baru bulan. Jadi di bulan apa kak? Bulan Februari Maret lah. Oh, Februari Maret Iya. ya. Oke. Kenapa sih kakaknya tuh bisa berpikir atau memiliki ide untuk membuka usaha ini? Sebenarnya kalau usaha ini usaha yang ketiga. Sebelumnya ini agak flashback ya. Oh, oke kak. Sebelumnya itu pernah usaha keripik pisang. Oke. Itu juga sudah lama, sekitar 10 tahun. Cuma karena perputaran untuk operasionalnya nggak masuk secara keuangannya, akhirnya coba untuk kebab pisang. Itu karena saya sebelumnya sudah ada ilmu di komunitas. Paling mudah kan kita hanya ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Akhirnya saya coba untuk kebab pisangnya. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Oke, alhamdulillah ya kak. Nah, kenapa sih kakak itu memilih pisang tuh sebagai bahan utama dari kebab? Yang pertama, saya memang suka pisang. Oh, suka pisang Iya, ya, Kak, ya? suka pisang. Terus yang kedua, saya juga penggemar manis. Oke. Jadi terus saya lihat pasar di Jember ini kebab kan kalau nggak daging sapi, daging ayam. Iya, Ya, hanya seputar itu aja kan. Kalau nggak pakai nugget isinya kan. Iya. Dan itu rasanya asin. Kenapa saya nggak coba yang beda? Akhirnya saya coba inovasi untuk kebab yang manis. Nah, apakah kakak itu sebelumnya untuk membuka usaha ini ada motivasi untuk kenapa sih kakaknya harus buka usaha ini? Kalau sebelumnya saya kan kebetulan bergabung di komunitas ya di Jember ya, namanya U Business. Jadi Jember ada U Business. Sudah sering sih gabungnya itu kalau nggak salah 2019 awal pandemi. Yaitu dari situ saya belajar tentang bisnis, tentang wirausaha. Ya alhamdulillah juga banyak ilmunya yang bisa saya terapkan. Seperti itu. Kira-kira modal awal berapa nih kak untuk buka usaha di Naini ini? Sebab dulu awal buka di rumah, pas jual online itu paling kecil 50.000. Ya. Kemudian karena permintaan juga semakin meningkat, memberanikan diri untuk buka di pinggir jalan pakai outlet ya. Kira-kira ini dari kakak sendiri nih, strategi apa yang kakak lakukan pada waktu membangun usaha ini? Ya, yang pertama kalau di komunitas itu kan sebelumnya sering ada kelas kan. Jadi di komunitas itu ada namanya formula. Formula itu ada 7 langkah, itu formula buka langsung laris namanya. Kalau strategi-strateginya ini secara umum aja ya. Ya. Itu yang pertama itu bidik pasar potensial, terus yang kedua uji ngangenin, yang ketiga itu kemasan yang menarik, yang keempat itu kalau nggak salah merek yang ngetop, jadi untuk menampilkan merek. Terus yang kelima untuk saluran distribusi, yang keenam itu penyebar virus, kalau yang ketujuh pengukit konversi. Jadi sebelum-sebelumnya memang ada kelas di komunitas kami, yaitu dari beberapa ilmu itu akhirnya saya terapkan di usaha saya. Jadi memang sudah punya modal juga dari ilmunya juga. Ya, dasarnya jadi nggak asal buka. Oke, jadi mungkin media promosi apa sih yang kakak gunakan selama ini? Kalau media online ya, Iya. online offline ya. Iya, Kalau offline biasanya awal-awal itu pakai brosur. Apa nggak brosur? Brosur langsung sebar-sebarkan ke terdekat. Kalau online IG sih pakai mengandalkan endorsean. Endorseannya IG Iya. ya kak ya. Oke, nah kira-kira sampai saat ini udah berapa outlet nih yang kakak Kalau dimiliki nih? sampai hari ini ada 3. Ya, lokasinya di mana aja kak? Ada di Gebang itu yang pertama, Ya. yang kedua di Karimata, yang ketiga ada di Mastery. Di sini ya kak ya. Oke, nah gimana sih
digital kan, pakai aplikasi kasir. Jadi setiap outlet itu punya kasir sendiri. Tapi Ada masih belum ada ya, belum diterapkan belum ya Kak? belum diterapkan. Nah, untuk jam buka sendiri hari apa Kak? Dan pukul berapa nih kira-kira? Harinya pokok selain hari Sabtu bukan? Selain hari Sabtu, Ya, dari jadi jam dari berapa? Minggu sampai Jumat. Kalau jamnya beda-beda. Kalau yang gerbang itu dari jam 4 sampai jam 10. Kalau yang kampus ini dari jam 5 sampai jam 11. Oke. Nah, untuk ngomong tentang omset Iya. ya Kak ya. Kira-kira setiap hari itu dari outlet dari ketiga cabang tersebut berbeda-beda atau rata-rata sama Kak? Beda-beda, jelasnya beda-beda. Ya, kira-kira berapa Kak omsetnya paling besar Kalau nih? rata-rata paling besar ini, kalau Iya. paling besar ya berapa ya? 400 pernah 400 hari nih ya, Kak, ya? Per hari. Oke, itu Kalau dari rata kumulatif dari ketiga cabang atau enggak hanya tiap outlet. Oh, tiap outlet. Iya, Oh, pernah. gitu. Apalagi itu biasanya momen-momen ketika baru promo. Soalnya kan strateginya saya kan tiap bulan kalau bisa harus ada promo melalui endorse di IG itu. Oke. Memang ada rutin. Kenapa sih kakaknya juga buat kayak promo-promo gitu tujuannya agar Ya satu jelasnya meningkatkan omset kan ya. Ya. Terus yang kedua untuk jaring calon customer baru. oh begitu. Iya. Oke. Untuk masa pandemi ini nih ya Kak yang sampai saat ini juga masih tinggi pandeminya, nggak usai-usai nih. Nah, dari Kakak sendiri masih ada dapat keuntungan ataukah malah mulai menurun nih Kak? Iya dapet dong. Iya. Masih ada ya? Iya, soalnya saya kan merintis usaha ini kan di tengah-tengah pandemi, malah dulu itu pas awal-awal PPKM. Ya. Awal PPKM, ya itu karena saya sudah lahirnya dalam kondisi kayak gini, mungkin lebih bisa beradaptasi ya. Sampai sekarang akhirnya bisa tiga cabang. Oke. Gimana sih jadi kakaknya sendiri untuk mengembangkan bisnis ini supaya tetap ramai dan pembelinya tuh tetap mau beli lagi di masa pandemi ini? Ya itu tadi rumusnya yang tadi saya sebutkan 7 itu kan. Ya. Yang pertama itu kan kalau bisa uji ngangenin. Jadi kalau misalnya kita mau usaha itu, ini yang berdasarkan saya tahu ya dari komunitas ya. Kalau bisa kita buat produk itu harus uji ngangenin dulu. Artinya apa? Ketika kita makan, calon customer makan atau customer makan, kalau bisa repeat order. Karena yang membuat operasional suatu usaha berjalan itu bukan berdasarkan ramenya, bukan, tapi berdasarkan repeat ordernya. Percuma rame nih, terus nggak tahunya nggak ada yang balik. Iya. Nah itu ya percuma. Jadi dari uji ngangenin itu. Oke Kak. Kemudian harapan apa sih yang kakak ingin capai untuk Kebab Naini ini? Kalau ke Babna ini sih pinginnya ya buka cabang sebanyak-banyaknya ya. Di Jember, terus kalau bisa ekspansi ke kota-kota sebelah sih. Soalnya kan pesaingnya masih minim banget kalau ke